Halo Kak Abdul Karim. Halo Bang Pen. Halo. Iya. Sehat? Sehat? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Gak dengar ya? Dengar. Ini Bang udah dengar ya. Ini mau mengucapkan terima kasih karena yang Abang kirim kemarin udah sampai 2 hari yang lalu. Haleluya. Oke. Terima kasih banyak ya Bang Nabira. Oke. Pen. Sebentar. Buat kakak yang sudah mengirim ya, kakak yang di bawah. Sedikitnya di halaman pertama dah aku baca tentang kejadian-kejadian tuh pertama kali diciptakan langit. Tapi tulisannya terlalu kecil-kecil Bang, halus sekali. Oh gitu ya. Kurang besar ya. Halus sekali tulisannya. Iya kayak gitu memang. Alkitab kayak gitu memang tulisannya kecil-kecil. Kayak mana Bang? Ada yang besar. Memang Alkitab kayak gitu, ada memang yang besar ya, gitu. Oh iya, emang kayak gitu ya, tulisannya terlalu halus-halus ya. Iya, karena dia banyak ya, dia rapet kalau dibikin besar-besar nanti dia terlalu tebal Kak, gitu. Yo, hai. Iya, Kak. Cuma lembarannya juga terlalu tipis-tipis. Untuk otai merempak longjok yang terbaik. Oke Bang, itulah makanya mengucapkan terima kasih dulu sama Bang Nabirong dan Bang Pendi karena udah mengirimkan kan Bang. Amin. Iya. Terima kasih banyak ya Bang. Amin. Iya. Ada kakak, ada kakak juga di bawah. Ada kakak juga di bawah. Kakakku yang di bawah ya. Iya, yang kirimkan itu kan kakak yang di bawah itu ada di bawah. Ya, kakak itu yang kirimkan, orangnya ada tadi di sini. Ya, terima kasih juga kakakku, makin diberkati ya. Itu yang mengirimkan Murtadin juga Kak. Kak Yasmita ya. Yes. Salam ya Bang untuk Kak Yasmin dan bilang makasih sama Kak Yasmin. Iya. Oke. Iya, senang suka membacanya karena banyak kisah-kisah di situ. Ya, Kak. Yang iup na teku Johan. Cimengen ngan teku Johan. Jet Bang. Kan lom baca di Mazmur 138 nah. 137 sampai 139 ya. Iya, Mazmur ya. Mazmur. Kata-kata Ji yang dijadikan lagu ya. Lagunya juga bagus. Ya. Untuk yang hana mupom, untuk DM Bang Nabirong atau DM Lom. Jit Bang Jit. Cuma karenanya kan golom abih lon baca karena terlalu halus-halus kan. Tulisan Ji makanya dang long makna ile dang long lip le baca-baca. Gak. Salim ke abang bu. Lihat hijau HP le bang. Beriman sedangkan rukun imannya enggak ada. Oke. Sekarang begini, tunjukkan saya dalam Quranmu di mana ada rukun iman. Rukun iman ada dalam Al-Quran. Iya, di mana? Tunjukkan ayo. Adalah 6 perkara. Ya kan? Iya, di mana? Yang disebutkan rukun iman itu kalau enggak ada rukun iman, rumah kita bangun tanpa tiang di sana. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Di mana rukun iman itu tertulis? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Ya, di mana tertulisnya? Iya, di ayat mana? Surat apa? Ayat keberapa? Enggak usah nanya. Yang saya tanya aja jawab. Nggak usah nanya ngapain. Yang saya tanya berapa rukun iman diterapkan dalam bisa membenarkan agama Kristen. Gini bang. Abang kan bilang bagaimana agama Kristen mau benar tidak ada rukun iman, betul? Iya. Nah, sekarang oke. Kami memang tidak punya rukun iman. Sekarang aku tanya sama abang, di manalah ada dalam Al-Quran rukun iman itu? Kalau agama abang benar. Ngapain nanya itu? Kenapa nanya itu? Karena abang bilang agama kami tidak benar karena tidak ada rukun iman. Yang menjadi pertanyaan saya, ada atau tidak? Ada dalam Al-Quran. Coba tunjukkan saya yang mana. Gitu. Walaupun saya kasih tahu, kalian juga nggak paham ngapain. Mana? Gitu. Mana? Ya kan? Pasti kalian nggak paham. Yang saya tanya aja. Kalau rukun imanmu nggak ada, berarti agamamu bisa saya bilang nggak ada. Tidak. Coba sebutkan apa itu rukun iman.
Gitu. Coba kamu, Apa itu rukun iman? coba Bapak tunjukkan rukun iman yang Yang tertulis. sebenarnya si Fendi ini cuma cari duit. Coba tuh. Iya, terserah. Yang penting gini, abang bilang agama kami tidak benar karena tidak ada rukun iman. Pertanyaan saya, ya, apakah agama abang sudah benar dan ada di mana ditulis rukun iman abang itu dalam dalam Quran? Kak, buka mikrofonnya. Lepak Di Kom. mana bang? Di mana? Di mana rukun iman itu ditulis? Di surat apa? Di ayat keberapa tertulisnya rukun iman? Gelapak Kom. Gelapak Kom, buka mikrofon. Halo, Gelapak Kom. Gimana cara buka mikrofon dia ya? Gelapak Kom. Nih kayaknya dia. Gelapak Kom. Nah, inilah teman-teman yang pernah saya sampaikan ya. Dia itu ingin mengukur baju orang dengan tubuhnya. Ya tidak akan masuk. Mengukur baju orang dengan badannya tidak akan masuk. Dia nyalah-nyalahkan orang, ya, nggak pantas lo pakai baju itu. Lo nggak boleh pakai baju itu, gitu. Karena bahannya. Giliran dia kita tanya, kau pantas atau tidak? Kalau pantas, coba tunjukkan buktinya kalau kau memang pantas untuk memakai baju itu. Dia tidak mampu. Buka mute-nya. Jangan-jangan udah meninggal. Halo? Halo? Gelepak? Meninggal. Tolong ambulan, Kau bertanya sama orang, ditanya balik, bingung kau sekarang. Lanjut Bang. Kita samakan gitu, kita samakan saja gitu. Apa sih gitu. Nah, nanti baru kita masuk kepada poinnya. Ketika kau bilang nanti, oh beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Kami tidak beriman kepada hal-hal yang seperti itu. Gitu. Apa sih yang beriman itu? Nah, nanti kita bingung, nanti kita lari lagi nanti sampai kepada kitab-kitab mana yang kalian imani. Apa arti mengimani? Ini panjang nanti. Gitu loh. Kalau nggak siap untuk menjawab itu jangan. Gitu. Bertanya saja. Gitu. Ya kan? Bertanya saja, kalau pengen tahu bertanya. Gitu, nggak usah kau bilang dari mana kau benar-benar, nggak usah nyalain punya orang gitu loh. Iya. Gitu. Oke Bang, lanjut. Saya lucu ya. Lucu sekali. Tidak semuanya debater dari sana itu hanya bisa bertanya, ditanyakan tidak mau menjawab, kita jawab pun tidak mau dengar. Nah, dia ingin mengukur baju kita, baju yang kita pakai dengan badan dia, dengan tubuhnya dia. Apa yang tidak dia imani, dia hina-hina. Apa yang dia tidak percaya, dia hina-hina. Sementara apa yang dia imani, dia tidak tahu. Apa yang dia percaya, dia tidak paham. Enggak paham Bapak Ibu. Tidak paham. Makanya saya selalu ulang-ulang dan selalu berkata, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Ini Bapak Ibu 740 penonton kita. Ini rata-rata penontonnya itu dari ujung Sumatera, dari Aceh Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, itu kita patut bersyukur. Sehingga Injil bisa kita sampaikan. Kita bisa bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Siapapun mereka kalau berdiskusi, pertanyaannya selalu mengarah ke Alkitab. Debat tentang Alkitab. Tidak mau dan mereka tidak siap tentang kitabnya bila kita debat dengan mereka. Mereka tidak siap bila kitabnya ditanyakan. Mereka tidak siap bila imannya ditanyakan. Jawabannya selalu, saya orang awam,
saya orang awam. Kalau memang orang awam, ya belajar tentang kitab kalian. Belajar tentang agama, Betul. iman, kepercayaan kalian. Ini sibuk tiap saat, tiap malam mempertanyakan iman orang lain. Sibuk mempertanyakan kitab orang lain. Bahkan bukan mempertanyakan, mengolok-ngolok kitab yang tidak kalian imani. Sangat berdosa kalian. Karena di salah satu rukun iman, sebagaimana Glepak Tegom tadi katakan. Glepak Tegom itu Bapak Ibu orang Aceh dia. Glepak itu kelapa, paruh kelapa yang tidak dipakai lagi, ya itu glepak. Pantesan otak, aduh. Batok Batok. kelapa artinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, kita sayangkan. Sebagaimana dia katakan tadi, disuruh di salah satu rukun iman itu ada iman yang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitabullah, kepada kitab-kitab Allah. Mereka selalu mengatakan Zabur, Taurat, Injil itu kitab Allah. Mereka disuruh beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka mengolok-olok malah. Disuruh bertanya, mereka tertawakan, mereka hina. Dilarang debat sama ahli kitab. Oh, mereka olok-olok. Malah debat. Jadi dilarang menghina sesembahan lain. Malah mereka lakukan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka abaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan. Yang diperintahkan mereka abaikan, yang dilarang mereka lakukan. Jangan mencaci maki sesembahan lain. Itu perintah larangan. Mereka lakukan. Jangan berdebat dengan ahli kitab. Itu perintah larangan. Mereka lakukan. Bertanyalah kepada ahli kitab. Itu perintah untuk bertanya. Mereka abaikan. Bukan bertanya, malah menghina, mengolok-olok. Kapan pinternya? Alkitab firman Allah katanya. Taurat firman Allah katanya. Zabur firman Allah katanya. Injil firman Allah katanya. Tapi mereka tidak mau beriman. Dengan alasan sudah diubah-ubah. Ketika mereka mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah, Taurat sudah diubah-ubah, Zabur sudah diubah-ubah, Injil sudah diubah-ubah. Sama halnya Bapak Ibu, mereka sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah seolah-olah tidak sanggup menjaga firman-Nya. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak sanggup menjaga firman-Nya, tidak sanggup menjaga keaslian Injil, tidak sanggup menjaga keaslian Taurat, tidak sanggup menjaga keaslian Zabur, sehingga Zabur, Taurat, dan Injil bisa diubah-ubah oleh tangan manusia. Inilah tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Itu tuduhannya. Ya. Itu tuduhannya Bapak Ibu. Ngawur kamu. Kalau ngawur, luruskan. Ya, luruskan kalau memang ngawur. Tidak mau dia, nggak usah dijambak, tidak akan mau naik dia. Dia di bawah aja dari tadi. Nggak usah dijambak. Siapa yang di bawah, kalau mereka tidak mau minta naik, jangan kita jambak. Nggak akan mau. Ya. Itu. Takut karena memang pembohong. Iya, betul. Karena mereka nggak mengenal apa yang mereka yakini. Makanya mereka takut gitu. Aduh, si kakak. Ya. Selamat malam Kak, Shalom. Katruk lah buat murtad. Nyawa terus tu orang Aceh murtad. Ada. Halo Kak Abdul Karim. Halo Bang Pen. Halo. Iya. Sehat? Nasihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar. Dengar. Ini Bang udah dengar ya. Ini mau mengucapkan terima kasih karena yang Abang kirim kemarin udah sampai 2 hari yang lalu. Haleluya. Oke. Terima kasih banyak ya Bang Hidira. Oke. Sebentar. Buat kakak yang sudah mengirim ya, kakak yang di bawah. Sedikitnya di halaman pertama dah aku baca tentang kejadian tuh pertama kali diciptakan langit. Tapi
tulisannya terlalu kecil-kecil bang, halus sekali. Oh gitu ya. Kurang besar ya. Halus sekali tulisannya. Iya kayak gitu memang. Alkitab kayak gitu memang tulisannya kecil-kecil. Kayak mana bang? Ada yang besar. Memang Alkitab kayak gitu. Ada memang yang besar ya. Gitu. Oh iya, emang kayak gitu ya, tulisannya terlalu Tapi halus ya. iya karena dia banyak ya. Dia rapet apa. Kalau dibikin besar-besar nanti dia terlalu tebal kak gitu. Yo, hai. Iya, Kak, cuma Untuk- lembarannya juga terlalu tipis-tipis. untuk otai merempek longjok yang terbaik. Oke bang, Bah? itulah makanya mengucapkan terima kasih dulu sama Bang Nabirong dan Bang Pendi karena udah mengirimkan kan bang. Amin. Iya. Terima kasih banyak ya bang. Amin. Iya. Ada kakak, Kakakku ada sebentar, kakak juga di sebentar. bawah. Ada kakak juga di bawah Kakakku yang di kirimkan. bawah ya. Iya, yang kirimkan itu kan kakak yang di bawah itu ada di bawah. Ya, kakak itu yang kirimkan, orangnya ada tadi di sini. Ya, terima kasih juga kakakku. Makin diberkati Iya. ya. Itu yang Iya, mengirimkan Kak Murtadin juga, Kak. Kak Yasmita ya. Yes. Salam ya bang untuk Kak Yasmin dan bilang makasih sama Kak Yasmin. Iya. Oke. Iya, senang suka membacanya karena banyak kisah-kisah di situ. Ya. Kak, yang Ya. iup na tekujohan. Te cimengan dengan tekujohan. Jet bang. Apa? Kan lem baca di Mazmur 138 nah. 137 sampai 139 ya. Iya, Mazmur ya. Mazmur. Kata-kata Ji yang dijadikan lagu ya. Lagunya juga bagus. Ya. Untuk pu yang hana mupom, untuk DM Bang Nabirong atau DM Long. Jit bang, Jit. Cuma karenanya kan kalau mabih lon baca karena terlalu halus-halus kan tulisan Ji, makanya dang makna-maknai le, dang long lip le baca-baca. Gak. Salim ke abang bu. Oh lihat hijau HP le ba abang. Bukan tapi saya long klep asai kajan kak. Tang lasan Ilo, Ji abang Jit Ji tengah nonton Bang Pendi. Hijau HP le. Hijau le sehat. Ngomong lah. Dia nggak bisa bahasa Aceh bang, makanya nggak mau ngomong dia. Oh, get. Oke. Bang, terima kasih banyak bang ya. Abang sehat-sehat selalu. Nanti kalau saya ke Medan, kita berkabar. Kita nanti ketemu, ya. Kak, nanti kita ketemu kalau saya ke Medan ya. Iya bang, ya. Nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi saya ke Medan. Rencana kami juga ke Medan nanti. Kami telepon abang nanti. Oke, siap. Ya, makasih ya bang ya. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Salam. Kak, Tuhan berkati, Kak. Amin. Yang mengen tukujohan yuk. Mio di Medan itu ada Kak Cut Fitri sama suaminya. Ada juga yang lain ya. Ada Andika dari Luxmawe tinggal di Medan. Ada Bang Ismet orang Langsa tinggal di Medan juga. Dan ada beberapa orang lain lagi tinggal di Medan yang tidak bisa kita sebutkan karena belum siap ya. Jadi Bapak Ibu, semakin kita dicaci maki, semakin banyak orang yang mencaci maki kita, semakin banyak juga orang yang penasaran akan Alkitab. Apalagi banyak hari-hari ini membahas Alkitab. Semua komal ya, khususnya komal yang debat-debat ya, baik dari pihak Islam, apalagi kita Kristen, itu selalu memperdengarkan tentang Alkitab. Nah, kalau kita Bapak Ibu berapologet, mempertanggungjawabkan iman percaya kita ketika ditanyakan. Ada orang yang bertanya, kita jawab, diskusi, penginjilan, habis itu bersaksi. Nah, lalu ada komal-komal Islam, itu mereka khusus ya, menghina, mengolok-ngolok, tapi tetap walaupun mereka dalam keadaan menghina, mengolok-ngolok, tetap yang mereka hina dan olok-olok itu Alkitab dan Yesus, Bapak Ibu. Sehingga membuat orang penasaran, semakin penasaran. Tujuan mereka menghina, mengolok-olok Alkitab, tujuannya adalah agar tidak ada orang yang murtad.
Habis itu tujuan mereka untuk apa namanya? Menginikan Islam apa namanya ya? Ya itulah Bapak Ibu ya. Tapi semakin mereka hina, semakin banyak orang yang penasaran akan Alkitab. Tujuannya membentengi akidah umat Islam. Alasan mereka membahas Alkitab tujuannya membentengi akidah umat Islam. Tapi semakin mereka bentengi, semakin banyak orang Islam secara diam-diam menyelidiki sendiri. Mereka selidiki sendiri akan Alkitab itu. Ya, mereka selidiki sendiri akan Alkitab itu Bapak Ibu. Tugas saudara semuanya yang ada di bawah, doakan orang-orang yang membaca Alkitab. Doakan mereka yang mendengarkan live kita, mendengarkan kesaksian kita. Firman itu akan mencari tempat, mencari ladang yang subur, mencari tanah yang subur. Begitu jatuh di tanah yang subur, maka firman itu akan bertumbuh. Firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Ini doa kita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Sangat sayang kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan pernah balas komentar orang kafir. Ya, ini orang kafir saya lihat banyak di bawah. Apa itu orang kafir Bang Pendi? Orang kafir adalah orang yang menutup hati dan pikirannya dan pendengarannya akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang yang kafir. Ada perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman kepada Tuhan. Orang kafir Bapak Ibu bila typing, bila komentar, itu typingannya, komentarnya itu jahat-jahat. Itu orang kafir. Typingannya, komentarnya itu sumpah serapah. Typingannya, komentarnya itu keluar nama-nama binatang. Itu typingan dan komentar orang kafir. Tapi bila kita orang beriman, perbedaannya, typingan kita, komentar kita, itu penuh dengan kasih. Lemah lembut, rendah hati. Ada pengampunan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Haleluya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Bapak Ibu. Ya. Itu perbedaan typingan orang kafir dengan orang yang dengan orang yang beriman. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Lanjut Bang Nabirong. Halo Bang Nabirong. Siap Bang. Lanjut. Oke. Ya. Aduh.